Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, saya ingatkan untuk selalu menerapkan hidup sehat dan hidup bersih dengan cara 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Betul sekali. Apakah sudah melakukan itu? Bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita tepuk PPK dulu ya, supaya lebih semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menunjukkan atau menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Silakan ajukan tangan. Baik, Pak Karen. Pak Karen mau tanya apa? Apa itu globalisasi, Pak? Oh ya, apa itu globalisasi? Coba, mungkin dari teman-teman ada yang pernah dengar kata globalisasi. Siapa yang tahu? Oh iya, Mas Yusuf. Apa Mas Yusuf? Mendunia. Mendunia. Ya, betul sekali. Salah satu pengertian globalisasi adalah mendunia. Coba perhatikan. Nah, ini. Pengertian globalisasi menurut bahasa adalah global dan sasi. Global adalah mendunia dan sasi adalah proses. Jadi globalisasi adalah proses mendunia seperti itu. Nah, sekarang kalian buka buku tema 4 yang kalian bawa hari ini. Nah, sekarang kegiatannya adalah amati berbagai produk yang ada di sekitarmu yang bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, atau gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, saya akan membagikan LKPD untuk kalian isi nantinya sehubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Coba dibagikan. Coba amati
produk-produk yang ada di sekitarmu, baik itu berupa makanan atau pakaian ataupun barang-barang lain seperti elektronik yang kalian pakai atau teman kalian pakai atau guru kalian pakai. Kemudian lengkapi tabel yang ada pada LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, LKPD 1 itu adalah nama barang, kemudian sebutkan negara asalnya. Silakan dikerjakan sekarang, ya. Nah, ini adalah contoh dari beberapa produk yang kalian kerjakan tadi. Ada yang pertama adalah batik. Batik adalah produk yang berasal dari betul sekali. Kemudian ada karpet. Karpet dari mana? Turki. Dari Turki. Kemudian ada boneka dari Tiongkok. Kemudian ada mobil dari mana? Jepang. Jam tangan dari Swiss, dan juga ada susu dari Selandia Baru. Selandia Baru, betul sekali. Kalian bisa mencari informasi-informasi yang lain melalui internet atau melalui televisi. Globalisasi dimulai di abad 20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya ada televisi, apalagi Cak? Kemudian telepon. Nah, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi dijadikan sebagai masa yang mampu menembus apa? Ruang Waktu, betul sekali. Nah, globalisasi juga membawa kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Penyebab adanya globalisasi antara lain adalah perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi seperti pada gambar tersebut. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Nah, itu adalah gambar dari ASEAN Coordinating Council Meeting, itu pertemuan dari Perdana Menteri Asia. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN adalah yang pertama adalah apa, Cak? Sumber daya. Sumber daya alam. Yang kedua? Berada dalam wilayah yang sama. Betul sekali. Terus yang ketiga? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, betul sekali. Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah informasi penting tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kalian bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel di media elektronik. Kemudian tuliskan dalam diagram berikut ini. Nah, anak-anak, salah satu pengaruh globalisasi di sekitar kita itu adalah tentang penggunaan energi. Ya, penggunaan energi kan? Energi apa saja? Energi apa yang paling sering digunakan oleh kita? Listrik, betul sekali. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi. Nah, televisi itu juga menggunakan listrik. Nah, sekarang kalian baca teks eksplanasi di buku siswa kalian yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Setelah itu, temukan informasi yang telah kalian dapat pada setiap paragrafnya. Kemudian kerjakan LKPD sesuai dengan teks eksplanasi yang kalian baca. Kalian sebutkan paragraf 1 itu topik masalahnya apa. Kemudian paragraf 2 beres penjelasnya apa. Dan yang ketiga kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Sudah ada yang tahu belum? Belum. Oh ya sudah, berarti saya terangkan dulu sedikit tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi yang pertama adalah
paragraf pertama itu berisi pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua, berisi tentang fakta atau pembuktiannya. Yang ketiga adalah kesimpulan atau pesan tentang topik yang dibahas. Nah, ini adalah bekal untuk kalian nanti mengerjakan soal yang sudah saya berikan tadi. Ya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang pengaruh globalisasi. Salah satunya adalah adanya energi listrik. Yang tadi sudah kalian baca pada teks eksplanasi ilmiah tadi. Nah, bagaimana proses menghasilkan energi listrik? Berikut ini adalah gambar. Gambar apa cah itu coba? Kalian tahu nggak itu gambar apa? Bendungan atau apa? Waduk, betul sekali. Nah, waduk ini banyak fungsinya. Salah satunya adalah untuk menghasilkan tenaga listrik yang disebut sebagai PLTA. Bagus sekali. PLTA adalah singkatan dari Listrik tenaga air. Nah, seperti yang kalian lihat, PLTA itu memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin, seperti pada gambar tersebut. Turbin tersebut nantinya akan berubah menjadi energi listrik di dalam generator. Generator itu namanya adalah dinamo. Ya, seperti kalian tahu dinamo. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Kalau di kota-kota mungkin kita sudah mengetahui pembangkit listriknya kan besar ya. Kalau di desa atau daerah terpencil pasti akan kesusahan mencari sumber energi listrik. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara pembangkit listrik mikrohidro. Mikro itu kecil, hidro itu air. Berarti menggunakan tenaga air dalam skala kecil. Nah, cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks eksplanasi yang kalian baca sebelumnya. Kemudian amati gambar berikut ini. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Dan kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Sekarang saya akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan melalui link Google Form yang sudah saya kirimkan melalui WhatsApp group ya. Baik anak-anak, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita melakukan refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, coba kalian sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Yang baca globalisasi, terus pembangkit listrik, tenaga air, betul. Terus apa lagi? Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, betul sekali. Itulah materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi untuk menambah semangat kita. Kita bernyanyi lagu Gundul Gundul Bacul. 1, 2, 3. Gundul Gundul Bacul, gembelengan, nyugi nyugi wakul gembelengan, wakul lempang sekoni kati salatan, wakul lempang sekoni kati salatan. Tepuk PP ke tradisius nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, bagus sekali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya pelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang memimpin doa adalah Mas Rudi. Silakan dipimpin berdoa. Berdoa, dipersilakan. Selesai.